Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa bertemu pada makul atau mata kuliah pendidikan Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kesempatan kali ini juga saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang telah saya resum atau saya ubah ke bentuk PPT dengan judul Demokrasi dan Pemilu. Nah, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke PPT dahulu ya. Nah, di sini kita berada pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bu Umi Nadhiroh. Nah, nama saya sendiri Evita Nurma Febrianti dengan NIM 12218. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Demokrasi dan Pemilu. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government of rule by the people. Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Oke, selanjutnya ada bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi secara langsung, yang kedua ada demokrasi secara tidak langsung. Nah, prinsip demokrasi itu sendiri adalah prinsip-prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Sokoguru demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke asas demokrasi. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Dan pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya ada tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Oke, kita langsung masuk ke perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu ada satu periode 1945 sampai 1959 yang disebut dengan masa demokrasi parlementer. Yang kedua ada periode 1959 sampai 1965 yang disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga ada periode 1966 sampai 1998 yang disebut masa demokrasi Pancasila era Orde Baru.
Yang keempat, ada periode 1999 sampai sekarang yang disebut dengan masa demokrasi Pancasila era reformasi. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan presidensil. Nah, prinsip demokrasi di Indonesia adalah dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah di tangan rakyat. Maksudnya adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Itu artinya pertama, pemerintah berada di tangan rakyat. Kedua, pemerintah oleh rakyat. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bagi negara Indonesia terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4. Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan pemilu. Nah, pemilu itu adalah pemilihan umum yang artinya salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, sistem pemilu ada satu, sistem terbuka. Yang kedua ada sistem tertutup. Nah, fungsi pemilu itu sendiri ada sarana memilih pejabat publik, pembentukan pemerintahan. Terus yang kedua ada sarana pertanggungjawaban pejabat publik dan sarana pendidikan politik rakyat. Selain fungsi tersebut, tapi pemilu juga ada fungsi lain, media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya, mengubah kebijakan, mengganti pemerintahan, menuntut pertanggungjawaban, serta menyalurkan aspirasi lokal. Nah, di sini ada makna pemilu itu sendiri. Pemilu menunjukkan seberapa besar dukungan rakyat kepada pejabat atau partai politik, sarana bagi kita untuk melakukan kesepakatan politik baru dengan partai politik, wakil rakyat, dan penguasa, sebagai sarana mempertajam kesepakatan pemerintah dan anggota legislatif terhadap aspirasi rakyat. Nah, di sini ada pemilu di Indonesia itu sendiri bagaimana sih? Nah, di sini pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu ada DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Setelah diamandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat, sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Itu setelah diamandemen. Nah, asas pemilu itu sendiri ada LUBER, yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asal LUBER sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suara secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Jadi kita sudah memiliki haknya. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan. Jadi dari hati nurani kita sendiri ya. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Berarti hanya kita yang mengetahui, jangan sampai orang lain mengetahuinya. Nah,
Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Silahkan jikalau ada yang mau bertanya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.